Di informasi berikutnya, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Merauke menggelar konferensi pers terkait pengungkapan 3 kasus pidana penting yang berhasil mereka tangani. Pemaparan kasus ini menunjukkan komitmen Polres Merauke dalam menindak tegas berbagai bentuk kejahatan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Kami dari Polres Merauke akan melaksanakan press release terhadap 3 pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Merauke. Yang pertama adalah kasus curanmor yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2025 sekitar jam 7 pagi. Tersangka atas nama ZA alias E. ZA alias E umur 24 tahun. Untuk kronologis, ini sepeda motor diparkir dengan meninggalkan kunci. Kemudian pelaku lewat di jam tersebut dan melakukan tindak pidana pencurian terhadap motor itu. Tidak berapa lama, Opsnal Satreskrim Polres Merauke berhasil menangkap, yakni di jalan menuju Muting di daerah-daerah Sota. Kemudian petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur berupa tembakan ke arah betis atau kaki. Atas perbuatan tersebut, tersangka diancam pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan untuk barang bukti sendiri, yakni berupa 1 unit sepeda motor Kawasaki KLX berwarna biru. Kasus yang kedua, ini TKP di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, kasus pemerasan dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2025. Korban seorang perempuan berinisial DL yang saat itu sedang menjalani perawatan atau rawat inap di rumah sakit tersebut. Untuk tersangka ada 2 orang. Yang pertama berinisial D, berumur 20 tahun. Kemudian yang kedua berinisial FL alias C yang berumur 22 tahun. Adapun kronologis kejadian secara singkat saya sampaikan, 2 orang laki-laki ini memantau di luar kamar rawat inap, melihat-lihat keadaan. Kemudian tersangka melihat D, tersangka berinisial D masuk ke salah satu kamar. Jadi setiap kamar dicek, kemudian tersangka D masuk ke salah satu kamar yang saat itu ada korban di dalamnya. Melihat situasi atau kondisi korban, keluar dulu ini tersangka dengan modus berpura-pura salah masuk, ingin menjenguk keluarganya. Kemudian pada saat jam penjagaan lengah atau sekitar pukul 2 pagi, tersangka D mengajak C untuk masuk, dan D dengan alat tajam menodong korban di leher untuk menyerahkan 1 unit HP. Dapat kita saksikan ini HP-nya sebagai barang bukti. Nah, kemudian dari keterangan korban, tersangka ini mencoba menyingkap sarung. Namun kelanjutan daripada niat jahat seperti pemerkosaan itu tidak terjadi, karena korban meminta belas kasih. Atas perbuatan tersebut, tersangka tetap kita kenakan pasal 368 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Untuk saudara C, kita kenakan pasal 56 ke 1 KUHP dengan sengaja memberi bantuan atas terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh D. Baik, untuk kasus yang ketiga, kami akan merilis pengungkapan kasus tindak pidana percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat, yang mana memang kasus ini sempat viral di media sosial, dengan korban seorang perempuan berinisial M. TKP terjadi di Jalan Polder 3, yakni pada tanggal 4 Juni 2025. Untuk tersangka berinisial M, umur 24 tahun, yang mana
setelah 2 hari kejadian, kemudian pelaku menyerahkan diri ke Polres Merauke. Adapun barang bukti yang kami berhasil amankan yakni berupa sebilah parang jenis Tramontina ya. Ini parangnya. Ya. Secara singkat kami sampaikan kronologis kejadian tersebut, yakni berawal dari motif asmara ya, yang terjadi antara tersangka dengan korban. Adapun tersangka merasa tidak ada jawaban atas keberlanjutan hubungan asmara, ya kira-kira seperti itu. Kemungkinan karena dibakar api cemburu, ya. Tersangka melakukan penganiayaan kepada korban dengan sabetan parang sebanyak 4 kali, ya, yang membuat korban mengalami luka berat atau cedera serius. Ya. Ini untuk sabetan yang pertama di bagian belakang punggung. Ya. Ini sabetan pertama dan kedua. Nah, di bagian belakang juga. Saat itu korban kemudian berlari untuk kabur atau menghindari tersangka. Ya. Dan tersangka tetap mengejar, ya. Terjadilah sabetan ketiga dan keempat yang mengenai dahi korban serta jari daripada korban. Ya. Dan saat ini korban pun masih dalam penanganan serius, ya, secara medis di rumah sakit. Ya. Dan untuk tersangka kita kenakan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP, junto pasal 53 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP. Yakni dengan ancaman hukuman di mana pasal 338 pidana